kita sama-sama berdiskusi hari ini, berpikir bagaimana kedamaian itu bisa terwujud di Kabupaten Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Waidedongtian. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, hadir di tengah-tengah kita Kepala Badan Kesbangpol hadir. Terima kasih Bapak. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Ketua MUI Kabupaten Garut. Yang saya hormati Ketua FKUP. Yang saya hormati pimpinan Ormas. Yang saya hormati pimpinan lintas agama hadir di tengah-tengah kita beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Pak Kasidimas. Yang saya hormati para kepala penghulu penyuluh, yang saya hormati hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua dapat hadir bersama-sama, bertatap muka, bertemu wajah dalam rangka silaturahim, memperbanyak persaudaraan, memperkaya hasanah kekeluargaan, tentunya dengan dibingkai sebuah keyakinan yang kita miliki masing-masing. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadikan sebuah perwujudan lahirnya kebersamaan, lahirnya kerjasama, lahirnya kerukunan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan senantiasa hadir melindungi kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Allah Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Tak lupa
kehidupannya serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya kami atas nama Kementerian Agama menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadirannya, atas terselenggaranya dialog kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan ini menjadikan spirit, ini menjadikan sebuah jembatan untuk bagaimana kerukunan umat beragama di Kabupaten Garut menjadikan sebuah teladan bagi kabupaten-kabupaten lain. Dan insya Allah itu semua bisa terwujud asalkan kita mau dan asal kita berkeinginan dan asalkan kita bergerak. Insya Allah itu semua ada pada diri kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perbedaan itu harus ada, akan tetapi bergerak. Perbedaan itu harus ada, akan tetapi berwujud. Perbedaan itu harus ada, akan tetapi menjadikan sebuah fakta dan kenyataan. Perbedaan itu harus ada, akan tetapi kerukunan harus menjadikan sebuah prioritas bagi kita semua. Sebab perbedaan itu adalah sunnatullah, di mana perbedaan itu kita sama-sama memiliki. Untuk itu hadir di sini atas dasar perbedaan. Lahirnya sebuah persatuan dan kesatuan, lahirnya sebuah kerjasama, itu adalah indikator dari sebuah perbedaan. Tidak mungkin ada sebuah persatuan kalau tidak ada perbedaan. Tidak mungkin ada kerjasama kalau tidak ada perbedaan. Bukankah makna dari sebuah kerjasama itu diawali dari satu orang atau dua orang lebih sehingga terwujud yang namanya kerjasama? Ketika kerjasama itu ada, maka ada sebuah tujuan, lahirlah tujuan dan lahirlah keinginan serta harapan yang dicapai. Tentunya berdasar dari sebuah perbedaan. Itu poin pertama. Yang kedua, perbedaan itu dimaknai sebagai kebahagiaan. Perbedaan itu dimaknai sebagai kenikmatan. Perbedaan itu dimaknai sebagai keindahan. Indah ketika dipandang, nikmat ketika dirasakan, sehingga ketika memiliki sebuah perbedaan pasti kita akan merasakan kenikmatan. Bagaikan contoh ketika kita makan hanya ada nasi saja. Itu kalau dulu saya ketika kecil di Malusma bersama ngumpul ditambah uyah, ya, rasanya seperti apa? Tapi kalau coba ditambah ikan, ditambah daging, ditambah sasanya, ditambah mericanya, ditambah pedasnya, begitu enak dirasakan. Kalau saja misalnya pakaian kita hitam semua, ya, gigi juga hitam misalnya, geblek semua hitam, tidak ada keindahan. Tapi gigi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan putihnya, ya, beragam, ada hidung, ada mata. Coba kalau mata hitam semua juga tidak bagus. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, perbedaan itu adalah keindahan dan perbedaan itu adalah sebuah kenikmatan. Kalau kita ricuh, kalau kita tidak damai, kalau kita berontak, maka masing-masing akan berdiri sendiri, saling membenarkan dan saling menyalahkan pada orang lain. Dan tentunya itu bukan dalam kerangka silaturahmi. Silaturahmi itu adalah poinnya saling melengkapi, saling menjaga antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, tanamkan nilai-nilai silaturahmi. Berpikir bagaimana kerukunan itu bisa berwujud. Mari kita sama-sama berdiskusi hari ini. Berpikir bagaimana kedamaian itu bisa berwujud di Kabupaten Garut. Yang notabene Kabupaten Garut itu 2,7 juta jiwa penduduk dengan 42 kecamatan. Luar biasa. Peringkat kedua di Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dan ini tidak mudah kita untuk bagaimana mengamankan sebuah wilayah, sebuah daerah dengan 42 kecamatan, 2,7 juta jiwa ini. Luar biasa. Jika kita berhasil,
maka itu semua adalah kebaikan kita dan keunggulan kita semua. Mari kita berpikir bagaimana umat supaya lebih, bagaimana umat supaya nyaman beribadah, bagaimana supaya umat sejahtera, perekonomiannya seperti apa, UMKM-nya seperti apa. Dan saya berharap FKUB tidak hanya di bagian titik terkait dengan moderasi dan kerukunan umat beragama saja, akan tetapi kalau bisa melebar ke sayap-sayap bagaimana perekonomian umat bisa berwujud sehingga lahirnya kesejahteraan. Ketika sejahtera maka umat akan nyaman saja. Ya. Mari kita berpikir. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah adanya silatul amal, kerja. Silatul amal. Ketika kita kerja, melangkahkan kaki dan mengimplementasikan tangan, itu adalah sebuah kerja dan itu sebagai amal kita. Melangkahkan kaki diawali dengan niat yang tulus untuk berbuat sesuatu untuk umat, itu adalah amal. Dan amal akan dibawa oleh kita. Amal akan menjadikan bekal kita di yaumil akhir. Ya. Perbedaan agama saya yakin sama. Untuk yang namanya mati, yang namanya hidup, sama. Mereka di luar Islam dan kita semua, saya yakin dididik untuk menjadikan insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang benar, sehingga di kemudian hari kita akan menjadikan insan yang betul-betul beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Lantas pertanyaannya, apa yang menjadikan landasan hidup untuk bisa berwujud dari sebuah perbedaan itu, untuk bisa berwujud yang namanya kedamaian itu, untuk bisa berwujud yang namanya amal itu? Sekurang-kurangnya ada 6 sistem nilai yang harus kita pegang sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, ada sistem yang disebut dengan teologis, ketuhanan. Hari ini kita berkumpul, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Konghucu, berkumpul dengan memaknai sebuah teologis tentang ketuhanan, keyakinan. Antara kita dengan satu yang lainnya berbeda-beda keyakinan, tapi tujuannya sama. Ingin menjadikan penghuni surga di dunia sama. Dan untuk menuju surga itu saya yakin sama dengan menjadikan insan yang senantiasa benar di jalannya masing-masing, benar dengan pedoman dan keyakinannya masing-masing, kitabnya masing-masing dianggap benar, sehingga sama kita prinsipnya hidup ini untuk menjadikan insan yang beruntung di kemudian hari. Akan tetapi sebelum kita beruntung di kemudian hari, ada yang disebut dengan hablum minan nas dalam ajaran kita. Kita harus baik dengan sesama, dan itu bagian dari teologis, keyakinan kita. Kemudian yang kedua, sistemnya adalah sistem logis, berpikir bagaimana logis. Ketika non muslim atau Hindu atau Buddha atau Kristen, logisnya ada. Ketika umat Islam juga menyampaikan dan mengatakan, berkeyakinan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar itu adalah Islam. Itu kata Islam. Bisa jadi kata Hindu, kata Buddha, kata Konghucu, kata Kristen, kata Katolik juga punya parameternya, punya pedomannya, punya argumentasinya, bahwa yang dipegang oleh mereka itu adalah benar. Akan tetapi mari kita tunjukkan bahwa kebenaran yang dimiliki oleh kita sebagai landasan untuk mewujudkan sebuah kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan sistem nilai etis. Etis ini dipandang sebagai menghargai orang, dipandang sebagai menghargai pendapat orang, menghargai sebagai keyakinan orang. Ya. Makanya dalam moderasi beragama itu kita berlandaskan kepada tasamuh, tawasud, tawajud, toleransi. Akan tetapi toleransi kita harus berdiri tegak lurus, tegas, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Ya. Tunjukkan nilai-nilai keetisan kita, saling menghormati,
satu sama lainnya. Dan kita harus senantiasa menjaga marwah kita, marwah agamanya yang dipegang, marwah dirinya, harga dirinya, kehormatan dirinya. Dan itu semua saya yakin bisa dibangun dengan nilai-nilai keetisan. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan fisik fisiologis. Fisik fisiologis ini menggambarkan sebuah kekuatan bagi kita sebagai manusia. Fisiknya sehat, jasmaninya sehat. Ini saya yakin yang hadir di sini fisiknya sehat, tapi jasmaninya mudah-mudahan sehat juga. Kalau menghadapi tanggal 1 ini gemeter itu berarti rohaninya tidak sehat. Apalagi kalau PNS Pak, ya kalau lagi PNS SK-nya sudah dipanggil, diamankan.